Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ekosistem dan jenis makanan hewan. Nah, sebelum memasuki ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan pengertian dari ekosistem. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen penyusun dari ekosistem. Yang ketiga, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan contoh hewan pemakan tumbuhan. Yang keempat, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan contoh hewan pemakan hewan. Nah, sebelumnya kita amati gambar terlebih dahulu ya. Nah, di gambar itu kira-kira ada apa aja ya, anak-anak? Nah, benar, di situ ada pohon, kemudian ada hewan, ada juga rumput, ada juga air, ada matahari. Benar sekali. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, lingkungan itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang hidup atau disebut juga dengan biotik, dan bagian yang tak hidup atau disebut juga dengan abiotik. Nah, komponen biotik itu apa ya? Apakah ada yang tahu apa itu komponen biotik? Nah, benar, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dari komponen biotik yang pertama itu tumbuh, kemudian kedua bernafas, yang ketiga beradaptasi dengan lingkungan, kemudian yang keempat berkembang biak, yang kelima dapat melakukan ekskresi, dan yang keenam dapat makan dan minum, dan yang ketujuh peka terhadap rangsang. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari komponen biotik. Nah, apa saja contoh dari komponen biotik? Nah, contoh dari komponen biotik yaitu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Lalu selanjutnya, ada yang tahu apa itu komponen abiotik? Nah, benar, komponen abiotik adalah kebalikan dari komponen biotik ya. Tadi kalau komponen biotik itu tersusun dari makhluk hidup. Nah, kalau komponen abiotik ini tersusun dari benda yang tak hidup. Nah, ciri-cirinya dari komponen abiotik yang pertama itu benda tak hidup, kemudian tidak bernafas, dan merupakan benda mati. Nah, contoh dari benda abiotik ini ada cahaya matahari, air, udara, tanah, dan masih banyak lagi ya yang merupakan benda yang tak hidup. Jadi komponen biotik dan abiotik yang telah dijelaskan tadi itu komponennya saling berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang lain. Nah, misalnya contohnya cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Kemudian contoh yang kedua, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, yaitu dengan fotosintesis. Kemudian selain cahaya matahari, air juga sangatlah penting
bagi kehidupan sehari-hari. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup kecil lainnya yang ada di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah, contoh dari individu seperti seekor ayam, seekor sapi, seekor kambing, dan sebuah kaktus. Jadi, individu itu makhluk hidup tunggal. Yang selanjutnya adalah populasi. Nah, populasi itu apa? Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi ikan, populasi teratai, dan populasi manusia. Dan yang selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas itu apa? Komunitas adalah kumpulan dari populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, kemudian ada juga komunitas padang rumput. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis makanan hewan. Hewan itu tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, hewan membutuhkan makhluk hidup lain untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Nah, jenis makanan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan yaitu seperti daun, kemudian buah, dan biji-bijian. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Nah, contoh hewan pemakan daun itu seperti ulat, rusa, zebra, dan masih banyak lagi. Kemudian hewan yang menyukai batang itu seperti sapi. Sapi itu menyukai batang padi dan jagung. Kemudian selain sapi, hewan yang suka makan batang yaitu panda, yaitu suka memakan batang bambu. Kemudian yang selanjutnya selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya. Nah, makanan dari hewan itu berupa daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Nah, hewan yang memakan daging itu contohnya harimau, singa, serigala, buaya, ular, hiu, ikan paus, dan masih banyak lagi. Kemudian hewan yang memakan ikan yaitu seperti pinguin, burung bangau, beruang kutub, kucing, dan lain-lain. Kemudian hewan yang memakan serangga itu contohnya seperti terenggiling, katak, kadal, cicak, laba-laba, ikan, tokek, bunglon, dan masih banyak hewan lainnya yang memakan serangga. Sekian dari Ibu, semoga materi yang Ibu sampaikan semoga dapat bermanfaat, dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.